Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Suparwi selaku dosen mata kuliah Manajemen Syariah di kelas D2 ISR, dan selamat pagi teman-teman kelas D2 ISR yang saya banggakan. Di sini kami akan menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen SDI dan Operasional. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Ilham Batiar sebagai moderator sekaligus materi pertama, dan ada Mbak Iva sebagai pemateri kedua dan Mbak Vivi sebagai materi ketiga. Selamat menyimak. 1. Pengertian manajemen SDI dan operasional. A. Pengertian manajemen SDI. Manajemen SDI atau manajemen sumber daya insani juga bisa disebut manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM adalah suatu ilmu cara mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Manajemen sumber daya insani didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian manajemen sumber daya insani menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Unsur manajemen sumber daya insani adalah manusia. Manajemen sumber daya insani juga menyangkut desain dan implementasi sistem pencernaan penyusunan karyawan. Jadi dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia dengan manajemen sumber daya insani tidaklah jauh berbeda definisinya, namun hanya berbeda dalam kata manusia pada umumnya dengan kata insani yang bermakna insan dalam bahasa Arab kemanusiaan. Manajemen yang sama-sama memiliki arti pengelolaan pada perusahaan untuk memaksimalkan efektivitas organisasi yang terdiri dari banyak aktivitas terkait satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuannya. B. Pengertian manajemen operasional. Sedangkan manajemen operasional secara umum adalah sebuah usaha pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses mengubahnya menjadi beragam produk-produk, barang, atau jasa. Manajemen operasional menjadi hal penting dalam organisasi atau bisnis, dan tugasnya pun tergantung pada ukuran perusahaan. Pengelolaan manajemen operasional ini dimulai dari SDM, peralatan, mesin, bahkan mentah, serta hal lainnya yang memberi pengaruh pada kinerja perusahaan. Manajemen operasional secara umum memegang peranan soal isu strategis dalam menentukan rencana produksi, juga metode manajemen proyek serta implementasi struktur jaringan teknologi informasi. Di sisi lain, mereka juga melakukan beberapa hal penting berikut ini. 1. Mengatur skala inventaris. 2. Mengatur proses level pengerjaan. 3. Mengorganisasi akuisisi bahan baku. 4. Mengontrol kualitas. 5. Menghandle material. 6. Menjaga dan merawat kebijakan. Manajemen operasional juga harus mempelajari bahan baku yang digunakan untuk produksi dan menjamin tidak ada kelebihan yang sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin kedua, yaitu fungsi dan tujuan manajemen SDI.
Sumber daya insani adalah komponen penting yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan produksi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut Hasibuan, fungsi-fungsi manajemen SDI yaitu 1. Staffing atau employment. Fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya insani. Sebenarnya para manajer bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya insani. 2. Performance evaluation. Departemen SDI dan para manajer bertanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahannya, dan Departemen SDI bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa kinerja penilaian tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. 3. Compensation. Dalam hal ini, kompensasi dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara Departemen SDI dengan para manajer. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan Departemen SDI bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik. 4. Training and development. Departemen SDI bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasihat yang baik bagi bawahannya, menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif, terlibat dalam program pelatihan dan pengembangan, memperkirakan kebutuhan perusahaan akan program pelatihan dan pengembangan. 5. Employee relation. Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, Departemen SDI berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. 6. Safety and Healthy. Departemen SDI mempunyai tanggung jawab utama untuk mengadakan pelatihan tentang keselamatan kerja, mengidentifikasi dan memperbaiki kondisi yang membahayakan tenaga kerja, dan melaporkan adanya kecelakaan kerja. 7. Personal rigid. Dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, Departemen SDI melakukan analisis terhadap masalah individu dan perusahaan serta membuat perubahan yang sesuai. Sedangkan tujuan manajemen SDI menurut Kasway dalam Edi Sutrisno yaitu 1. Memberikan pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDI untuk memastikan organisasi. 2. Memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. 3. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDI yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. 4. Melaksanakan pengembangan keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDI. 5. Memberikan dukungan dan kondisi yang akan membantu organisasi dan manajer ini mencapai tujuan. 6. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuan. 7. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. Fungsi dan tujuan manajemen operasional. Fungsi manajemen operasional menurut Tampobolon 2004 ada 4 fungsi penting dalam manajemen operasional, yaitu 1. Proses pengolahan, yaitu menyangkut metode atau teknik yang digunakan pengolahan faktor masukan. 2. Jasa-jasa penunjang, yang merupakan saran pengorganisasian yang perlu dijalankan sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 3. Perencanaan, yang merupakan keterkaitan dan pengorganisasian dan kegiatan operasional yang akan dilaksanakan dalam satu kurun waktu atau periode tertentu. 4. Pengendalian dan pengawasan, yang memiliki fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuatu dengan apa yang telah direncanakan. Namun, secara umum, tujuan manajemen operasional yaitu sebagai berikut. 1. Menetapkan tingkat kualitas barang dan jasa. 2. Mempengaruhi biaya produksi, kualitas barang dan jasa. Mengingat bahwa manajemen operasional bertanggung jawab atas sebagian besar dari modal organisasi dan pengeluaran tenaga kerja. 3. Menentukan apakah produk yang mencukupi tersedia untuk memenuhi permintaan. Baik, nama saya Lutfia Maharani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya sebelumnya.
Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia dan manajemen operasional. Jadi di dalam manajemen SDI dan manajemen operasional itu ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Nah, prinsip-prinsip yang pertama yaitu prinsip manajemen sumber daya insani. Yang pertama yaitu keterpercayaan. Jadi seperti yang diceritakan dalam surat Al-Qasas ayat 26 itu bisa dilihat dalam makalah. Itu pada intinya kejujuran, kepercayaan, dan sikap amanah itu menjadi sesuatu yang sangat penting dipertimbangkan dalam merekrut tenaga kerja demi kepentingan organisasi. Karena sikap tersebut itu menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan. Yang kedua, kemampuan atau kompetensi. Prinsip kompetensi menjadi prinsip utama dalam manajemen Islam, yang dimana kompetensi di sini adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh personal dalam suatu proses kerja untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kisahnya bisa dilihat dalam surat An-Naml ayat 38 dan 39. Yang ketiga yaitu kesesuaian kompetensi dengan penempatan. Jadi dalam pembagian kerja itu harus disesuaikan dengan kemampuan atau keahlian. Jadi dalam penempatan kerja seseorang dengan tugasnya itu harus disesuaikan dengan kemampuan atau keahlian. Jadi dalam pembagian kerja itu harus disesuaikan dengan pemikiran yang rasional atau objektif, dengan prinsip the right man in the right place, bukan karena emosional atau subjektif dengan berdasarkan like and dislike. Yang keempat, tidak melebihi batas kemampuan dalam pembebanan kerja. Jadi manusia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan dari sisi fisik, kemampuan, psikis, termasuk waktu yang dimilikinya. Jadi dalam sisi kemanusiaan ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemimpin atau manajer dalam memberikan tugas kepada bawahannya. 5. Kewenangan dan tanggung jawab. Kewenangan dan tanggung jawab adalah prinsip selanjutnya yang paling penting dalam manajemen Islam. Seseorang yang diberi tugas atau amanat dalam menjalankan suatu tindakan atau kerja diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian kewenangan di sini merupakan hal yang mutlak dalam manajemen Islam demi untuk menjamin suatu kelancaran atau tindakan dalam aktivitas kerja. 6. Adanya penghargaan dan kompensasi. Islam telah meletakkan manusia pada posisi kemanusiaan alamiahnya, di mana pemenuhan kebutuhan ini telah menjadi prinsip penting dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, Allah sendiri telah mengajarkan manusia tentang hal ini. Seperti konsep pemberian pahala dalam Islam tidak hanya memiliki makna spiritual teologi saja, akan tetapi lebih dari itu, Tuhan telah mengajarkan dan menanamkan kesadaran bahwa manusia harus diposisikan sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang memiliki kebutuhannya sebagai manusia yang berbeda dengan hewan atau benda mati. B. Prinsip-prinsip manajemen operasional. Prinsip-prinsip manajemen operasional yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama realitas. Manajer operasional harus fokus pada masalah, bukan teknik, karena tidak ada alat untuk mencari solusi secara universal. Yang kedua, organisasi. Proses dalam manufaktur saling berhubungan. Semua elemen harus dapat diprediksi dan konsisten untuk mencapai hasil yang sama dalam laba. Yang ketiga, fundamental. Manajer operasional harus tahu cara mematuhi semua fundamental dasar karena ini adalah kunci dari kesuksesan produksi. Penting untuk memastikan akurasi dan inventaris, BOM, dan tugas umum lainnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, ada akuntabilitas. Manajer diharapkan untuk mematuhi aturan dan metrik dan menentukan tanggung jawab bawahan mereka, serta secara teratur memeriksa apakah tujuan sudah tercapai. Yang kelima, perbedaan. Perbedaan proses harus dianjurkan karena jika dikelola dengan baik, perbedaan dapat menjadi sumber kreativitas. Yang keenam, hubungan sebab akibat atau causality. Terkadang masalah akan tetap muncul sekalipun usaha yang
terbaik itu sudah dikeluarkan. Manajer itu perlu menemukan penyebab masalah hingga ke akar sehingga masalah tidak bertambah parah. Yang ketujuh, semangat dalam bekerja. Semangat karyawan dapat menjadi pendorong untuk pertumbuhan perusahaan. Nah, manajer harus dapat menginspirasi bawahannya untuk memiliki semangat dalam bekerja. Yang ke-8, kerendahan hati. Tidak ada seseorang yang ingin bekerja dengan orang yang merasa selalu benar dan paling tahu segalanya. Jadi, penting bagi manajer operasional untuk memposisikan dirinya sebagai orang biasa yang tidak mengetahui segalanya dan juga dapat melakukan kesalahan. Yang ke-9, keberhasilan. Manajer harus dapat mendefinisikan dengan jelas apa yang mereka anggap sukses, sehingga semua orang di perusahaan akan memiliki parameter untuk bekerja demi mencapai target. 10. Perubahan. Setiap orang di perusahaan harus belajar beradaptasi dengan perubahan besar. Ini termasuk memahami pelanggan, target klien, dan apa yang mereka inginkan. Ini tentunya juga melibatkan penggunaan solusi otomatis agar perusahaan selalu selangkah lebih maju. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.